Ramalan seram Jokowi, 800 juta orang terancam kelaparan. Bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tidak sedang mengarah pada tujuan yang membahagiakan. Kegagalan dan mengendalikan telah membawa bangsa dan negara ini bergerak menuju jurang. Mungkin masih ada kesempatan Jokowi untuk segera banting setir agar kendaraan yang dikendarai dapat selamat. Nggak bisa, Pak. Rezim ini, siapa dulu yang ngomong itu? Jangankan manusia, Tuhan aja dimanipulasi, Tuhan aja dibohongi, Tuhan aja nggak takut. Jadi nggak bisa, memang sudah takdirnya begitu. Sehingga ini menjadi catatan penting bagi kita bersama, bagaimana mengamankan pangan, terutama pangan dalam negeri. Karena kalau impor, saya lihat data impor tahun ini ada kecenderungan lebih tinggi dibanding impor tahun lalu. Justru kemarin kita ini malah hitung-hitungan kita harusnya kondisinya baik ya untuk negara kita. Karena mulai kita urut dari jagung begitu ya, itu sebisa mungkin kita tidak impor. Kenapa? Supaya dulur-dulur petani negara kita itu memang terlindungi dan harganya tetap baik di level tertentu. Tapi menyangkut hal yang lainnya ya, kalau kita lihat dulu di global, kita sebenarnya tidak hanya menghadapi krisis pangan, ya, kita menghadapi 5 krisis secara bersamaan. Tapi kita semua menyadari bahwa ini adalah kesempatan negara kita untuk melakukan produksi pangan strategis yang ada. Saya kira yang perlu kita diskusikan, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan produksi pangan nasional. Baik. Dan yang terpenting, bagaimana upaya meningkatkan produksi pangan nasional, sejahterakanlah petani, jamin harga di level yang menguntungkan di tingkat usaha tani. Pemerintah mampu kok untuk melakukan itu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan bersama, dan kunci satu-satunya dari itu semua adalah sedulur tani kita, karena yang memproduksi pangan adalah sedulur tani kita. Satu-satunya cara adalah menyerah gitu, beritahu pada rakyat bahwa kita sedang menuju ke Sri Lanka. Mestinya Sri Mulyani yang ucapin itu. Saya Sri Mulyani memperingatkan bahwa kita bangsa ini sedang satu langkah menuju Sri Lanka. Begitu. Presiden Joko Widodo memperkirakan ratusan juta orang akan kelaparan dan mengalami kekurangan makan, takut akibat krisis pangan yang disebabkan terhambatnya rantai produksi akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Berbicara dalam zikir dan doa kebangsaan 77 tahun Indonesia Merdeka, Jokowi menyebut perkiraan tersebut lebih buruk dari proyeksi sebelumnya yang menyatakan 330 juta orang terancam kelaparan dan kekurangan makan laut. Pernyataan Jokowi ini keluar setelah mengetahui fenomena kenaikan harga pangan dunia, salah satunya adalah komoditas gandum yang mengalami kenaikan 30 hingga 40% imbas dari perang. Jokowi kemudian menceritakan pertemuannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky mengaku memiliki stok gandum sebanyak 22 juta ton. Usai bertemu dengan Zelensky, Jokowi lantas bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Saat berbincang dengan Jokowi, Putin mengaku memiliki stok gandum sebanyak 130 juta ton yang tidak bisa dikirim karena berbagai sanksi imbas invasi ke Ukraina. Aulensyah belum bisa memastikan apakah ada barang lain selain beras yang terpendam di lahan tersebut. Kekinian pihaknya tengah memintai keterangan ahli guna memastikan hal tersebut. Peristiwa itu berawal dari kecurigaan seorang warga bernama Rudy Samin yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan tersebut. Rudy mengaku mendapat laporan dari salah satu rekannya yang bekerja di JNE. Berakar dari rasa penasaran tersebut, Rudy Samin kemudian melakukan penelusuran informasi itu dengan menggali sebagian lahan. Kemudian Rudy Samin teringat seseorang berinisial S yang juga pernah bekerja di gudang JNE cabang Depok itu. Rudy Samin mengatakan S adalah mantan pekerja JNE yang sempat ia tolong karena pernah dituduh mencuri. Menurut pengakuan Rudy Samin, sembako ban plus yang dipendam itu jumlahnya bukan satu, namun patut diduga satu kontainer. Menurut pengakuan Rudy Samin, sembako ban pres yang dipendam itu jumlahnya bukan satu, namun patut diduga satu kontainer. Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan bahwa sembako-sembako yang dikubur di situ sudah membusuk dan menimbulkan aroma yang cukup menyengat, bentuknya berupa beras. Ada temuan masih berada dalam satu karung. Rudy merasa yakin jika itu adalah sembako bantuan presiden karena ada labelnya.
Bahkan lanjut Rudi Samin, hal itu diperkuat dengan pernyataan orang kepresidenan yang sudah turun langsung ke lokasi kejadian. Rocky Gerung sebut kapasitas birokrasi kabinet presiden dan para penegak hukum sangat rapuh lantaran kecolongan atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh Surya Darmadi alias Apeng. Seperti yang diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Bupati Kabupaten Indragiri, Raja Tamsir Rahman, dan bos PT Duta Palma Group, Apeng, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Menjadi korupsi terbesar sepanjang sejarah dengan merugikan negara, yaitu 78 triliun rupiah, Rocky Gerung menilai bahwa itu memang sangat fantastis. Menurutnya, bisa saja masih ada korupsi yang lebih besar lagi di belakang kasus Apeng. Tidak dipungkiri, Rocky Gerung bahwa di era masa pemerintahan Presiden Jokowi, korupsi seperti dibiarkan saja. Apalagi menurutnya Apeng mengintai dengan benar dalam artian bisa membuat kalkulasi ekonomi politik yang tepat. Lebih lanjut, Rocky Gerung menyebutkan bahwa ide dari Apeng untuk melakukan korupsi besar karena kemampuannya melihat buruknya birokrasi, kabinet, dan pengawasan dari pemerintah. Kendati demikian, ia menilai meskipun kita ingin marah karena tindakan Apeng, tapi perlu juga untuk mengoreksi diri sendiri. KPK sebagai lembaga yang menangani kasus tindakan korupsi, diakui Rocky Gerung hanya sebuah peralatan dari Presiden.